Bab 3511-3515. Pilihan. Pilihan apa? Mu Yun mau tidak mau berkata. Binatang lapis baja berkepala emas itu menghela nafas saat itu dan kemudian melanjutkan. Pada masa itu, pasukan lapis baja terkenal dan terpesona di seluruh dunia. Itu adalah sersan elit di bawah Putri Laut Cina Timur. Namun, setelah runtuhnya kerajaan kuno Donghua, pasukan lapis baja Raja Daerah Gongwei juga dikalahkan secara menyedihkan, dengan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, hanya tersisa kurang dari 100 monster lapis baja. Binatang lapis baja yang Anda lihat ini adalah semua binatang lapis baja yang tersisa di masa lalu, yang telah berkembang biak terus-menerus. Binatang lapis baja teratas memiliki kekuatan tingkat master dunia, tetapi telah melemah selama bertahun-tahun. Binatang lapis baja terbaik, kekuatan pemimpin dunia. Prajurit lapis baja harus menjadi kekuatan pemimpin dunia. Jadi itu sangat kuat. Jika dia memiliki pasukan monster lapis baja, semuanya adalah penguasa dunia. Bahkan jika ada 1000 orang, seluruh wilayah Donghua akan menjadi miliknya. Dia berpikir bahwa apa yang orang ini katakan tentang pasukan lapis baja adalah kekuatan dari rasa hormat dunia saat ini dan dewa dunia. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa bukan itu masalahnya. Awalnya, kami tidak memiliki masalah untuk bertahan hidup seperti ini. Tetapi sekarang, kota kuno Donghua dibuka dan semua jenis seni bela diri masuk. Sekarang Anda tidak dapat menemukannya di sini, tetapi di masa depan, beberapa pemimpin dunia akan dapat menemukannya. Tunggu. Pada saat ini, Mu Yun menyela pria besar berkepala emas dan berkata, penguasa dunia bisa masuk. Apa maksudmu? Mungkin di masa depan, penguasa dunia bisa masuk. Itu seharusnya mungkin. Binatang lapis baja berkepala emas itu mengangguk dan berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kota kuno Donghua tiba-tiba muncul, bukanlah hal yang baik untuk selalu kembali. Jika tempat ini ditemukan oleh Tuhan di masa depan, keluarga kita akan menjadi budak. Tunggu. Mu Yun berkata lagi, budak. Oleh siapa? Saat ini, pria besar berkepala emas terlihat tidak sabar. Tunggu sampai aku selesai. Bagus. Mu Yun tidak ingin mengganggu orang ini sekarang. Binatang lapis baja berkepala emas itu melanjutkan, di bawah tanah ini adalah harta karun mantan Putri Laut Cina Timur, yang selalu menakuti keluarga binatang lapis baja saya, sehingga keluarga binatang lapis baja saya tidak bisa melarikan diri. Saya datang kepada Anda dengan harapan Anda dapat menerimanya. Ambil itu. Mu Yun bingung, tapi dia tidak berbicara. Jika kamu mengambilnya, kita dapat memulihkan kebebasan kita. Bahkan jika tempat ini dimasuki oleh pemilik batas di masa depan, pemilik batas itu tidak akan membunuh atau memperbudak kita. Benda itu bisa dianggap mengendalikan keluarga monster lapis baja kita dan diturunkan dari generasi ke generasi. Alasan kenapa aku datang kepadamu juga karena jika ada orang lain, mereka mungkin rakus akan keuntungan. Jika mereka menemukan benda ini, mereka tidak hanya tidak puas, tapi juga memperbudak kita. Sampai sekarang, Mu Yun sepenuhnya mengerti. Secara umum, ada harta karun di bawah, yang mengontrol darah kehidupan keluarga binatang lapis baja. Orang tua itu ingin dia turun dan mengambilnya dan memberikannya kepadanya. Dia mengambil harta karun itu, dan monster lapis baja itu tidak lagi terkendali. Jika harta karun itu selalu ada, di masa depan, penguasa dunia akan masuk dan langsung mengambil harta berharga tersebut dan mampu mengendalikannya. Kemudian mereka akan menjadi budak orang lain. Ide bagus. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu percaya padaku? Orang tua itu berkata, saya tidak mempercayai Anda, tetapi karena Anda adalah pilihan terbaik. Bisa dipercaya bahwa kamu bisa membunuh bangsaku, tapi kamu tidak membunuh mereka. Kamu hanya melemahkan kekuatanmu dengan itu. Itu artinya kamu tidak serakah. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Saya bukan orang yang serakah. Tergantung apa itu. Anda, sekelompok puluhan ribu orang, jika saya bisa mengendalikan Anda, saya bisa langsung mengendalikan Anda. Setidaknya sekarang, di kota kuno Donghua, bukankah itu yang aku katakan? Binatang lapis baja berkepala emas itu tertegun dan tidak bisa membantah apapun untuk sesaat. Aku bilang, tidak mungkin. Ada banyak seniman bela diri yang lewat di sini, tapi kami tidak dapat menemukan yang cocok. Jika kami melanjutkan, Mu Yun akhirnya mengerti saat ini. Lemparlah setelah kapak. Baiklah, kalau begitu beritahu aku apa yang harus kulakukan. Lompat turun. Binatang emas itu melanjutkan,
lompatlah ke bawah dan kamu akan menemukan peninggalan medan perang kuno. Temukan tanda di peninggalan medan perang kuno itu. Token. Tandai lagi. Dia sudah mendapatkan token negarawan sebelumnya. Apakah ini tanda sang putri? Binatang lapis baja berkepala emas itu berkata pada saat itu, token itu adalah tanda dari Putri Laut Cina Timur. Jika kamu menemukannya, kamu dapat menggabungkannya. Akan sangat baik bagimu untuk pindah ke negara kuno Donghua. Saat kita mendapatkan tokennya, kita hanya perlu menghapus jejak nenek moyang kita, dan kita bisa memulihkan kebebasan kita. Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika aku tidak menghapusnya, apakah kamu harus mendengarkan perintahku? Penting. Ini seperti segel gelap kehidupan dan kematian. Apapun yang kamu lakukan. Binatang lapis baja berkepala emas itu melanjutkan, selama bertahun-tahun, karena kematian Putri Laut Cina Timur, keluarga kami telah dicap dan dilarang dengan tanda ini. Mencapai kekuatan Tuhan dunia sudah menjadi puncaknya. Kami tidak bisa melangkah lebih jauh. Di sini, kita hanya bisa menyembunyikan dan melindungi diri kita sendiri. Kamu menunggu. Mu Yun menyela saat ini, maksudmu, selain kamu, masih ada orc lain yang tersisa dari zaman kuno. Binatang lapis baja berkepala emas itu memandang Mu Yun seolah-olah dia setengah idiot. Tentu saja, binatang lapis baja berkepala emas itu melanjutkan, selain itu, tidak hanya para orc, tetapi juga manusia yang hidup mungkin ada di sini. Orang-orang dari negara kuno Donghua. Ya, binatang lapis baja berkepala emas itu berkata dengan serius, pada tahun-tahun itu, kerajaan kuno dihancurkan, Kaisar Donghua mati dan jatuh, dan 9 prefektur juga bertempur sampai mati. Namun, sebelum kematiannya, Kaisar Donghua menutup tanah seluas puluhan ribu mil antara ruang dan waktu. Ratusan juta orang selamat. Hanya saja tempat ini dilarang, semakin tidak cocok untuk keberadaan para seniman bela diri dan lambat laun menurun. Tapi itu tidak berarti mereka semua mati. Mu Yun tercengang saat mendengar kata-kata ini. Dan yang hidup, jika 1 atau 2 penguasa dunia masih hidup, ribuan dari mereka akan mati, bukan? Seberapa kuat ke-9 pangeran itu? Mendengar ini, binatang lapis baja berkepala emas itu berkata dengan lemah, beberapa orang masuk ke dalam master, atau beberapa orang berada di dunia guru, tetapi bahkan jika itu adalah guru dunia, itu harusnya berada di tingkat kelas 9. Dan sudah bertahun-tahun. Entahlah. Lagi pula, keluargaku selalu ada di sini. Sulit melindungi diri, apalagi menjelajahi tempat lain. Jika bertemu yang kuat, bunuh kami. Pada saat ini, hati Mu Yun penuh dengan serigala liar. Setelah masuk ke sini, dia belum bertemu dengan 3 murid lainnya, tetapi semakin dia tahu tentang tempat ini, semakin dia bingung. Tempat terlarang ditemukan dan digali oleh Tuhan. Maka yang mulia dunia dan dewa dunialah yang bisa masuk ke sini. Lalu, masih ada orc dan bahkan manusia yang hidup sejak kelaparan. Semua ini terhubung. Tampaknya itu semua adalah 4 pintu utama, yang menarik perhatian orang. Atau sedang digunakan. Jika seseorang yang bersembunyi di sini tiba-tiba bergerak, saya khawatir ribuan orang akan mati. Satu persatu, seolah-olah mereka diseret ke sini kali ini, lebih seperti umpan. Baiklah, kembalilah ke masa ini. Binatang lapis baja berkepala emas itu melanjutkan, sangat berbahaya untuk turun ke sini. Saya harap Anda bisa berhasil. Ini dia, kata binatang lapis baja berkepala emas itu. Di kepalanya, cahaya keemasan menyala dan sebuah skala jatuh pada saat itu. Sisiknya jatuh dan jatuh ke tangan Mu Yun dengan kilatan cahaya. Ini adalah skala binatang lapis baja besiku, yang akan bertahan selama jutaan tahun. Ia memiliki pertahanan yang kuat dan dapat melawan puncak dewa dunia. 1 pukulan akan membunuhmu. Bawalah bersamamu. Dapatkan tokennya dan cabut larangan terhadap keluarga kita. Aku akan memberimu keuntungan. Dan token itu sendiri adalah manfaat. Binatang lapis baja berkepala emas itu berkata perlahan, jika kamu menepati janjimu, aku akan menepati janjiku. Jadi begitu. Mu Yun mengambil timbangan itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Bagaimana cara turunnya? Melihat binatang lapis baja berkepala emas itu, kata Mu Yun. Teruskan seperti ini. Cakar binatang lapis baja itu terentang pada saat itu, dan kekuatan yang kuat mendorong tubuh Mu Yun pada saat itu. Badai itu menderu dan menarik sosok Mu Yun ke bawah. Angin dan suara di sekelilingnya sangat menakutkan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam neraka. Saat ini, Mu Yun hampir tidak bisa melihat pemandangan gelap di sekitarnya.
Angin terbelah hampir menembus tubuh Mu Yun saat ini. Saat ini, Mu Yun harus menjalankan pelindung bulan Xuanwu untuk menahan angin kencang. Dengan deru angin yang terus-menerus, Mu Yun akhirnya menstabilkan sosoknya. Saya tidak tahu seberapa tinggi jatuhnya. Raungan terdengar saat ini. Sosok Mu Yun langsung menghantam bagian bawah, dan seluruh sosok itu hampir hancur. Rasa sakit meliputi seluruh tubuh. Brengsek. Saat ini, dia nyaris tidak berdiri dan melihat sekeliling. Wajah Mu Yun sedikit pucat. Dia ingin memperlambat penurunan tersebut, tetapi dia tidak bisa. Kecepatan jatuhnya semakin cepat, yang membuatnya tak tertahankan. Untungnya, saya tidak terjatuh hingga mati. Setidaknya itu adalah ranah Jizun jangka menengah. Fisikmu tidak begitu rapuh. Melihat sekeliling, mata Mu Yun sedikit berhati-hati. Di sini tampak sepi, seperti neraka tak berujung. Rasanya sangat suram. Sepanjang jalan, ada tulang-tulang di tanah sekitar, yang sangat terpencil. Mu Yun dengan hati-hati memeriksa tulang-tulang itu dan menemukan bahwa semuanya adalah manusia. Begitu banyak orang yang meninggal di sini. Mu Yun mengerutkan kening. Hati-hati. Dalam benakku, suara persatuan tiba-tiba terdengar. Apa masalahnya? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa masalahnya? Seluruh negara kuno Donghua dilestarikan di hutan belantara. Tentu saja ini aneh. Di sini tidak sesederhana yang dikatakan binatang lapis baja itu. Hati-hati. Temukan tokennya. Jangan konyol. Berikan pada mereka. Aku akan lihat dulu. Mendengar ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya tidak bodoh. Tentu saja saya tidak akan mendengarkan monster tua itu. Tapi kemana kamu akan pergi? Namun, setelah menunggu beberapa saat, hanya udara di sekitarnya yang merespons Mu Yun. Penyatuan. Sepatah kata jatuh dan tidak ada yang menjawab. Melarikan diri. Mu Yun tercengang saat ini. Datang tanpa jejak, pergi tanpa bayangan. Apa yang dicari orang ini lagi? Tidak bisakah kamu membawanya? Pada saat ini, Mu Yun mengambil pedang King Yuan dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Beberapa tulang di tanah masih utuh, namun ada pula yang sudah lama lapuk. Dengan begitu banyak orang yang mati, akan sangat bodoh jika Mu Yun mempercayai binatang lapis baja berkepala emas itu dengan begitu sederhana. Alasan mengapa dia turun juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Dan tempat ini belum tentu merupakan tempat kematian. Sepanjang jalan ke depan, dunia sekitarnya sangat gelap, hanya dari waktu ke waktu, nyala api hijau kecil muncul. Saat angin bertiup, orang merasa seperti ada binatang buas yang tersembunyi di dunia gelap, yang sepertinya menelan Mu Yun kapan saja. Saat Mu Yun bergerak maju, secara bertahap, lingkungan sekitarnya tidak banyak berubah, tetapi pemandangannya tiba-tiba. Di tanah, tubuh, daging dan darah telah lama menghilang, dan hanya tulang yang berserakan di tanah. Apalagi tidak hanya Terans, tapi juga ork. Jika dilihat lebih dekat, hal ini memberi orang perasaan bahwa ini seperti pecahan ruang dan waktu, yang membelah dunia. Akibatnya, tidak ada populasi yang hidup di sini. Di mana tokennya? Mu Yun melihat tulang tak berujung di depannya dan tidak bisa menahan nafas. Ini tidak punya kepala. Di mana aku bisa menemukannya? Mu Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hanya saja para ork lapis baja sepertinya tidak mengetahui apa yang ada di bawah. Menurut pria besar berkepala emas, mereka tidak bisa masuk ke sini. Terserah, lihat lebih dekat. Saat ini, Mu Yun membalik tulangnya dari waktu ke waktu dan mengeluarkan suara patah tulang. Tulang-tulang ini telah dikeringkan di sini selama bertahun-tahun. Mereka telah sepenuhnya lapuk tanpa aura apapun. Di sini, apakah benar ada tokennya? Apakah sudah lama diambil? Mu Yun melihat sekeliling dan dengan hati-hati sampai ke kedalaman medan perang kerangka. Embusan angin bertiup, membuat Mu Yun menggigil tak terkendali. Tempat ini sangat aneh. Apakah kamu baik-baik saja? Sebuah suara terdengar di telingaku. Tidak apa-apa, itu hanya manusia. Hatiku selalu merasa berbulu. Mu Yun berkata dengan santai. Kamu tidak sendiri. Kata-katanya jatuh. Mata Mu Yun membelalak. Siapa ini? Menjawab apa yang dia katakan. Sua. Hampir dalam sekejap, sebuah pedang menebas di belakangnya. Boom! Kreseknya terdengar pada saat ini. Mu Yun memotong pedangnya di belakangnya dan menariknya dalam sekejap. Siapa? Pada saat ini, Mu Yun berbalik dan melihat ke depan. Batuk. Kekuatan pedang Mu Yun berdesir, dan tulang di sekitarnya hancur dan debu beterbangan. Di dalam debu, sesosok tubuh keluar pada saat itu,
terbatuk dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melihatmu sendirian, hanya menyapa, begitu mematikan." Saat suara terdengar dan sosok itu muncul, Mu Yun melihat sekeliling saat itu. Sesosok berdiri di depannya. Orang yang hidup. Siapa kamu? Mu Yun masih belum melepaskan kewaspadaannya saat ini. Namaku Hai Seng Feng. Siapa kamu? Pada saat ini, pemuda itu melambaikan lengan bajunya dan menyebarkan abu di sekelilingnya, memperlihatkan wajah aslinya. Tingginya sekitar 1,8 meter, bermartabat dan tampan, memberikan perasaan ramah dan tidak ada rasa acuh tak acuh. Angin laut, kesadaran. Mu Yun berkata lagi, "Apa yang kamu lakukan denganku?" "Mengikutimu." Hai Seng Feng tersenyum dan berkata, "Mengapa saya harus mengikuti Anda? Hanya saja Anda dan saya kebetulan lewat di sini. Kita bertemu. Anda datang ke sini untuk mengalaminya, dan saya datang ke sini untuk mengalaminya." Mendengar ini, Mu Yun lebih berhati-hati. Itu benar-benar tidak memiliki kredibilitas. Kalau begitu, pergilah sesuai keinginanmu dan aku ikuti keinginanku. Saat ini, Yuan Yun masih memegang pedangnya dengan kuat. "Tidak." Hai Seng Feng buru-buru berkata, "Terlalu berbahaya di sini. Baru saja saya bertemu dengan beberapa kerangka dan mulai menyerang saya secara langsung. Kita bisa menjaga satu sama lain jika kita menemani." "Peduli." Mu Yun tersenyum dan berkata, "Maaf, saya tidak mengenal Anda, saya khawatir Anda akan menusuk saya dari belakang." "Apakah kalian tidak saling kenal?" Hai Seng Feng berkata sambil tersenyum, "Saya murid dari Sekte Jinglei." "Sekte Jinglei? Saya belum pernah mendengar tentang murid Anda." Hai Seng Feng tidak keberatan, tapi melanjutkan. Mu Yun tidak menjawab. Hai Seng Feng melanjutkan, "Bagaimana kamu datang ke sini? Apa yang kamu lakukan di sini?" Mu Yun menjaga jarak dari angin laut dan menjawab, "Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apa yang kamu lakukan?" Hai Seng Feng berkata sambil tersenyum, "Saya terlibat di sini. Ada terlalu banyak tempat berbahaya di wilayah negara kuno Donghua. Ketika saya memasuki suatu tempat, saya terlibat di sini, dan kemudian saya tidak dapat menyentuh utara, dan saya tidak melakukannya, tidak tahu harus keluar kemana. Untungnya, aku bertemu denganmu, atau aku akan sangat cemas." Hai Seng Feng berkata dengan serius, "Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Itu tidak masalah. Ayo jaga jarak. Jika kamu dalam masalah, kamu bisa membantuku. Jika kamu dalam masalah, aku bisa membantumu dan saling mendukung. Kamu sampai di sini duluan, apa yang kamu temukan?" Mu Yun berkata perlahan. "Tidak." Hai Seng Feng berkata dengan serius, "Ada semua kerangka di sini. Saya berjalan berkeliling lagi dan lagi. Anehnya, ada tempat 30 mil di depan. Aneh, tapi sepertinya ada barisan. Saya tidak memahaminya dan bisa tidak melihat petunjuk apapun." "Himpunan?" Mu Yun bertanya, "Di mana itu?" "Bawa aku." "Bagus." Hai Seng Feng memimpin sekarang, dan tidak tabu bagi Mu Yun untuk mengikutinya tidak jauh di belakang. Sepertinya orang ini sangat mau bekerja sama. Hanya saja Hai Seng Feng, murid Sekte Jinglei, benar-benar tidak mengetahuinya. Jika demikian, saya khawatir saya tidak tahu bagaimana cara mati. Lambat laun, seiring pendalaman, seberkas cahaya muncul pada saat ini. Di depan, area gelap menunjukkan jejak cahaya saat ini. Cahaya menunjukkan susunan bintang segi 8 pada saat ini. Saat ini, Hai Seng Feng terkejut dan berkata, "Saya pernah melihatnya sebelumnya, tapi tidak seperti ini." Seseorang. Saat ini, Mu Yun sedang menahan angin laut dan dengan cepat menyembunyikan sosoknya saat ini. Apakah ada orang lain? Saat ini, Hai Seng Feng juga terlihat berhati-hati dan melihat ke depan. Di antara bintang-bintang segi 8, beberapa sosok berdiri diam. Pemuda pertama, saat ini, ujung jari dan garis batasnya memadat, dan sepertinya dia sedang mencoba membuka susunan bintang segi 8. Divisi arai batas level 4. Mu Yun tidak terkejut dan berkata, divisi arai batas level 4 dapat membuka arai batas ini. Hai Seng Feng buru-buru berkata, tempat ini sudah lama sekali. Diperkirakan formasinya belum lengkap. Master formasi level 4 akan membuka tempat ini. Mereka juga murid Sekte Jinglei. Mu Yun melihat ke laut dan berkata, tahukah kamu? Aku tidak tahu, tapi aku membunuh mereka sebelumnya. Oh, tidak, aku pernah dikejar dan dibunuh sebelumnya. Aku bertemu mereka. Aku satu pintu denganku. Mu Yun tidak banyak bertanya. Sepertinya mereka akan membuka susunannya. Iya,
Pada saat ini, Mu Yun menyembunyikan sosoknya dan melihat ke kejauhan. Ketika dia turun, binatang lapis baja berkepala emas itu menyuruhnya untuk mengambil token itu. Tapi sekarang, saat saya bertemu angin laut, ada orang lain yang datang ke sini. Binatang lapis baja berkepala emas itu yakin. Apakah token itu benar-benar ada? Apakah itu diambil oleh orang lain? Mu Yun sedikit bingung. Saat ini, buka. Saat ini, angin laut sedang terburu-buru. Pada saat ini, susunan bintang segi delapan bersinar terang, dan dunia sekitarnya sedikit lebih terang. Sosok-sosok di sana juga keluar satu demi satu dan melihat ke arah cahaya. Memasuki. Pada saat berikutnya, teriakan terdengar, dan 6 orang memasuki susunan bintang dalam sekejap, dan sosok mereka menghilang. Angin laut memandang Mu Yun dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah kamu akan pergi? Pergi dan lihat. Ya, saat ini, mereka berjalan berdampingan, dekat dengan pintu masuk barisan batas. Bagian bawahnya mirip dengan sebuah bagian, tapi saya tidak tahu kemana arahnya. Pada saat ini, Mu Yun melihat ke lubang itu. Bukankah kamu dan saudara-saudaramu, Jinglei, berencana memancingku ke sini untuk membunuhku? Mendengar ini, Hai Seng Feng tercengang. Kamu, terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kenapa aku harus membunuhmu? Dan meskipun butuh banyak usaha untuk membunuhmu, adapun. Setidaknya aku adalah puncak Jisun. Kamu hanya di tengah-tengah Jisun. Mengapa aku begitu repot untuk membunuhmu? Jangan terlalu hati-hati. Ayo pergi. Aku akan menurunkanmu dan melihat. Angin laut sedang memimpin sekarang. Mu Yun juga memasuki saluran tersebut. Ketika mereka menghilang, 4 sosok muncul lagi di dunia gelap di sekitar mereka. Lagu kakak senior Lang. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, itu adalah Cai Gu dari Sekte Jinglei. Orang itu adalah master susunan batas level 4. Saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Yang satu adalah puncak Jisun dan yang lainnya adalah tahap tengah Jisun, yang tidak bisa diremehkan. Dipimpin oleh mereka berempat, seorang pemuda berpakaian hitam dengan wajah keruh. Masuk dan lihat. Langsong berkata dengan suara rendah pada saat itu, kita sudah lama terjebak di sini. Jarang sekali kita bisa menemukan petunjuk. Sayang sekali jika kita tidak masuk dan melihat-lihat. Lagi pula, di sini terlalu jahat. Lagu Lang melihat sekeliling. Itu terlalu jahat. Kecuali tulang, bubuk tulangnya berubah menjadi debu. Sangat mudah untuk menjadi gila setelah tinggal lama. Saat ini, keempatnya juga mengikuti. Ada 6 orang di Caigu, Jinglei Zong, Mu Yun dan Hai Seng Feng. Lagu Lang, anggota Sekte Guiyuan. 3 kelompok orang, satu demi satu, memasuki saluran yang dibuka oleh susunan batas, dan menghilang. Mu Yun dan Hai Seng Feng memasuki lorong itu saat ini. Mereka khawatir 6 orang pertama tiba-tiba berhenti dan bergerak maju dengan sangat lambat. Dan lorong itu, tangga batu demi tangga batu, menuruninya. Hingga akhirnya, ada daratan yang luas. Di tanah kosong di depan, ada sebuah istana. Hanya sebuah istana. Panjang benda itu mendekati 100 kaki. Ketinggiannya juga mendekati 100 kaki. Aula itu, berdiri di depan beberapa orang, menjulang tinggi dan megah, dengan temperamen tertentu bahwa satu orang bertanggung jawab atas celah tersebut dan 10.000 orang tidak dapat membukanya. Meskipun ini hanya sebuah aula, namun dapat memberikan perasaan kepada orang-orang bahwa itu benar-benar seperti seorang jenderal yang menjaga barisan. Saat ini, 6 orang di depan sudah bergerak menuju aula. Ketika Mu Yun dan Hai Seng Feng muncul, ke-6 orang itu merasakan sesuatu dan melihat ke belakang satu demi satu. Siapa kamu? Pemuda pertama, dengan sedikit kulit kering dan pucat, sepertinya terlahir seperti ini. Dia memandang Mu Yun dan angin laut dan bertanya. Haha, Hai Seng Feng tersenyum dan berkata, kakak laki-laki, saya juga murid Sekte Jinglei. Ketika saya melihat susunan batas di sini dibuka, saya masuk bersama Anda, kamu berada di dalam. Apakah kamu tidak menduganya, atau kamu sudah lama melacaknya? Orang pertama berkata dengan dingin pada saat itu. Meskipun aku Caigu tidak dapat dianggap sebagai arogansi tertinggi dari Sekte Jinglei, aku mengenal murid-murid dari alam tertinggi Sekte Jinglei. Aku benar-benar tidak tahu, siapa kamu. Petik 2. Tidak masalah siapa aku. Hai Seng Feng tersenyum dan berkata, kakak senior Caigu, sangat diperhatikan untuk mempromosikan puncak dunia. Saya orang kecil. Ketika Caigu mendengar kata-kata itu, dia berkata sambil mencibir, tidak perlu menyanjung.
Di sini saya menemukan bahwa saya membukanya dan Anda tidak memiliki kesempatan. Ayo pergi. Kakak laki-laki Chai. Apakah kamu memaksaku melakukannya? Chai Gu mencibir saat itu dan berkata, kami berenam, kalian berdua, sudah mempertimbangkannya dengan jelas. Melihat situasinya, Hai Seng Feng tersenyum, melengkungkan tangannya dan ingin pergi. Chai Gu, apakah kamu masih begitu kejam terhadap murid-muridmu di Sekte Jinglei? Bagaimana kalau kita melihat-lihat bersama? Jika bagus, kamu akan mendapatkan hasil maksimal. Jika krisis, ada yang membantu menanggungnya. Kenapa begitu? Hati-hati. Sepatah kata jatuh, dan 4 sosok muncul di tangga batu lorong pada saat ini. Lagulang. Melihat keempat orang itu, wajah Chai Gu sedikit dingin saat ini. Chai Gu, kenapa kamu sangat berhati-hati? Langsong tersenyum pada Hai Seng Feng dan Muyun dan berkata, teman-teman, karena Chai Gu tidak ingin kalian berdua masuk, bergandengan tangan dengan kami. Kita berenam, melawan mereka berenam, aku tidak tahu apakah Chai Gu akan mengusir kita. Itu ide yang bagus. Angin laut kini dekat dengan Lagulang. Pada saat ini, Muyun berdiri di samping dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Orang ini tidak tahu siapa dia. Jika dia bersandar padanya, dia tidak akan takut mati. Saat ini, wajah Chai Gu sedikit dingin. Lagulang, seperti yang dikatakan Gui Yuanzong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Sekarang kamu sudah di sini, mari kita lihat apa istana raksasa ini. Lagulang tersenyum. Keempat orang itu mendekati Muyun dan Hai Seng Feng dan berkata, jika Chai Gu ingin membunuh kita dan menelan apapun sendirian, kita berenam bisa mengalahkan mereka bersama-sama. Tentu-tentu. Ya, keenamnya setuju secara diam-diam saat ini. Di sisi lain, Chai Gu 6 orang, juga dekat dengan gerbang istana. Tidak terlalu berlebihan untuk menggambarkan tempat ini. Sebuah istana yang panjangnya ratusan kaki tingginya ratusan kaki, dan jarak antara depan dan belakang puluhan kaki. Saat ini, gerbang istana tingginya puluhan meter. Di atas gerbang istana, tampak ada ukiran 9 kisi istana. Di jaringan 9 istana, ini susunan batasnya lagi. Lagulang melihat pemandangan ini dan berbisik. Chai Gu memandang beberapa orang dengan jijik. Ketika dia sampai di gerbang, Chai Gu memandangi 9 kisi istana dengan sedikit kekaguman di matanya. Area ini tidak mudah dipatahkan. Saat ini, Hai Seng Feng berkata, apa yang dikatakan langsung barusan, kentut saja, kita bersama, dan orang lain mungkin akan membunuh kita. Muyun menjawab dengan tenang, aku merasa lebih seperti, akulah orangnya, dan kamu bukan orangku. Petik 2 petik 2. Saat ini, angin laut memandang Muyun dan tidak banyak bicara. Muyun akan tahu apakah dia sebuah geng atau bukan berdasarkan penampilannya. Saat ini, Chai Gu siap mendobrak barisan pembatas di gerbang istana. Hanya melihat ke kiri dan ke kanan, setelah beberapa kali mencoba, wajah Chai Gu menjadi sedikit cemas. Kenapa? Tidak bisakah dipatahkan? Langsong tersenyum dan berkata, meskipun tidak bisa dipatahkan, mengapa memaksakan diri? Kalau begitu kamu datang. Chai Gu bersenandung, jika kamu tidak bisa membuka pintu ini, kita tidak perlu masuk. Lihat saja istana besar ini. Langsong tersinggung dan tidak berbicara. Lagi, saya akan mencoba. Muyun sedang dalam perjalanan sekarang. Anda, Chai Gu memandang Muyun. Jizun tahap tengah. Apakah kamu mahir dalam susunan batas? Mendengar ini, Muyun tersenyum tipis dan berkata, saya hampir tidak mahir. Setidaknya, pada saat ini, di antara tangan Muyun, pola batas Tao mengembun. Susunan batas ini sudah lama rusak dan tidak memiliki daya ledak asli. Oleh karena itu, kita punya peluang. Muyun melihat ke 9 kotak istana di gerbang istana dan berkata perlahan, susunan ini, kebetulan saya pernah mendengar sesepuh di sekte mengatakan bahwa saya tahu sedikit. Kata Muyun, dan garis batas dalam berkumpul pada saat ini. 15.000 garis batas. Pembagian susunan batas tingkat pertama, dengan 100 pola batas sebagai puncaknya. Pembagian susunan batas tingkat 2, dengan 1000 pola batas sebagai puncaknya. Pembagian susunan batas tingkat ketiga berada di urutan teratas dalam 10.000 cara. Divisi susunan batas tingkat keempat memiliki 10.000 hingga 20.000 pola batas. Pembagian susunan batas level 5 adalah dari 201 hingga 40.000.
Pembagian susunan batas level 6 adalah 40.000 hingga 80.000 pola batas. Saat ini, ada 15.000 garis batas yang dipadatkan oleh Mu Yun. Melihat adegan ini, Cai Gu berhati-hati. 15.000 cara, bekerja sama dengan ranah jangka menengah Mu Yun, tidak akan terbunuh untuk tahap selanjutnya dari ranah atas. Pria di depanku tidak sesederhana itu. Susunan 9 istana di depan Anda mirip dengan gembok yang mengunci pintu istana. Mu Yun benar-benar mendengar Suge Zuhao mengatakan susunan ini. Jika Anda ingin memecah susunan seperti itu, Anda tidak dapat memecahnya sendirian, tetapi Anda perlu menggabungkannya secara vertikal dan horizontal dan memecahnya dari kedua sisi pada saat yang bersamaan. Sederhana untuk diucapkan, namun tidak sesederhana itu untuk dilakukan. Saat ini, Mu Yun juga terpaksa melakukannya. Ketika saya datang ke sini, saya bertemu orang-orang ini, tetapi saya bahkan tidak melihat bayangan burung di tanda yang diucapkan oleh binatang lapis baja berkepala emas itu. Mungkin ada beberapa informasi di istana besar ini. Cai Gu diizinkan ikut campur di sini. Jika susunannya tidak rusak, tetapi gerbang istana terkunci, maka semuanya akan berakhir. Klik. Dengan ledakan kegelisahan Mu Yun, pintu istana tiba-tiba terbuka pada saat ini. Titik. Hahaha. Lagu Lang tertawa saat ini dan berkata, Cai Gu, kamu masih disebut sebagai master susunan batas level 4. Sepertinya kamu tidak sebaik yang lain. Petik 2. Cai Gu mendengus saat itu, dan segera melangkah ke gerbang istana bersama 5 orang. Lang Song tidak peduli saat ini. Dia mengikutinya dan memasuki gerbang istana. Angin laut kini menarik Tanjung Rumuyun. Hah? Kenapa kamu bersikap sendiri, nak? Sekarang, kamu menyinggung Cai Gu dan membuat Lang Song waspada terhadap kami. Angin laut berbisik. Saya khawatir jika dia merusak secara membabi buta dan mengunci pintu istana, itu tidak akan berhasil. Mu Yun memandang Hai Seng Feng dan melanjutkan. Hai Seng Feng menepuk bahu Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Apakah aku orang seperti itu? Kamu adalah rekanku. Mu Yun mau tidak mau melirik angin laut, lalu melangkah ke istana. Dia juga penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, Mu Yun dan Hai Seng Feng juga memasuki istana. Sekilas, saya baru menemukan bahwa puncak istana, yang tingginya mencapai 100 kaki, melayang di udara. Dikelilingi oleh pilar-pilar batu, cukup indah. Tepat di luar pilar batu, seluruh aula terasa lebih seperti istana. Daerah sekitarnya dibongkar, hanya menyisakan bagian atasnya saja. Kosong, diam, hanya sosok 12 orang yang berjalan di sini dan nafas yang samar. Melihat adegan ini, Hai Seng Feng tidak bisa menahan diri untuk berkata, di sini mengerikan. Rasanya kosong. Sepertinya ada yang memata-matai kita. Mu Yun tidak banyak bicara, dan melihat ke depan. Ditanya oleh angin laut, Mu Yun pun merasakan hal seperti itu. Di sini terlihat datar dan ringan, namun membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dengan mata waspada. Mu Yun, lihat ke atas. Angin laut sedang gelisah saat ini. Saat ini, Mu Yun mendongak dan tidak melihat apapun. Lihat lebih dekat. Nafas Mu Yun memadat dan melihat ke atas ke langit. Saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Saat ini, bagian atas aula tampak seperti kubah, dengan nebula yang menyatu dan sungai mengalir, seolah-olah itu adalah dunia. Di dunia itu, tertutup lapisan kabut. Melihat dengan hati-hati, rasanya seperti satu mata menatap kedua belas dari mereka. Nada bicara Hai Seng Feng sedikit berubah saat ini. Seseorang benar-benar sedang memperhatikan. Angin laut bergetar dan berkata, di sini terlihat sangat jahat. Atau ayo pergi. Pergi. Mu Yun tersenyum pahit saat ini. Kemana kamu pergi? Jika dia tidak menemukan token itu, dia akan mengembalikannya untuk memastikan pria besar berkepala emas itu tidak akan melepaskannya. Jika Anda ingin pergi, Anda harus mencari jalan keluar. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling dengan beberapa pemeriksaan. Bagaimana saya bisa naik dan melihatnya? Aula itu kosong, tapi sepertinya ada beberapa perbedaan di atasnya. Saat ini, 6 orang Cai Gu dan 4 orang Lang Song sedang menyelidiki aula dengan cermat. Mereka sepertinya tidak menyadari keanehan di atas aula. Pergi. Mu Yun sekarang terbang. Ketika telapak kaki menginjak tanah, tanah pecah, dan sosok Mu Yun melonjak dalam sekejap hingga ketinggian 100 kaki. Namun, sebelum Mu Yun mendekati puncak aula, kekuatan tarikan yang kuat menyapu tubuh Mu Yun saat itu, membuat Mu Yun lepas kendali.
Saat berikutnya, suara mendengung menembus awan dan menghilang. Gerakan sebesar itu langsung diperhatikan oleh lagu Cai Gu dan Lang. Di atas sana, Cai Gu mendengus dan berteriak, "Pergi." Saat ini, keenam orang itu terbang dalam sekejap. 4 orang langsung juga sedang melaju kencang saat ini. Melihat pemandangan ini, angin laut berhembus di sudut mulutnya. Orang ini, bodoh sekali. Meski begitu, angin laut belum berhenti saat ini dan sedang terbang menuju langit. Dalam sekejap mata, 12 orang memasuki ruang di atas aula satu demi satu. Saat berikutnya, Mu Yun menginjak tanah dan melihat sekeliling dengan takjub. Tempat ini adalah tanah pegunungan dan hutan. Pegunungan dan pepohonan di sekitarnya terlihat tidak lebat dan biasa saja. Namun di sini, mengandung kekuatan unik langit dan bumi. Pada saat ini, Mu Yun membuka peta langit yang membunuh, dan pasukan berkerumun dari dunia peta pembunuh langit. Pada saat ini, pohon dunia juga dengan gila-gilaan menyerap kekuatan-kekuatan ini. Tak hanya Mu Yun, pohon kecil yang dikelilingi 5 hewan liar kecil itu juga dipenuhi dedaunan dan menyerap kekuatan langit dan bumi. Bersama 5 hewan liar kecil, mereka terbangun saat ini. Alangkah harumnya. Saat ini, banteng hijau melontarkan perkataan orang. Seberapa harum. Changmiu angin biru, kera raksasa emas hitam, kuda jiao skala naga, serigala bulan langit malam, harimau iblis bayangan. Kelima anak kecil itu juga menelan. Apa ini? Saluran parit Mu Yun. Lesat. Saat itu, si kera tersenyum dan berkata, "Saya ingat pernah memakan ini di dalam telur saya sebelumnya. Enak sekali. Setelah makan, saya bisa menjadi kuat." Mu Yun mencoba menelannya sekarang. Bahkan jiwa di dalam tubuh, serta kekuatan pembatas, menghasilkan kekuatan tolak-menolak terhadapnya. Mu Yun tercengang. Dia melihat penampilan bahagia beberapa lelaki kecil dan membiarkan Zhu Tiantu menelannya saat ini. Kelima anak kecil ini telah tertidur selama bertahun-tahun. Mengenai kekuatan, Mu Yun tidak memperhatikan. Dalam gambaran surga yang membunuh, hanya Panguling yang memiliki mulut yang hidup. Senang rasanya memiliki 5 orang ini di sini. Meskipun dia sedang tidur, setidaknya dia masih hidup. Terlebih lagi, jika hewan liar tersebut dibudidayakan dan dibesarkan di masa depan, seharusnya bisa dibandingkan dengan 9 gunung purba tanpa aliran di surga ke-9, bukan? Tingkat master. Hanya saja kelima anak kecil itu belum pernah berlatih, dan Mu Yun tidak terlalu peduli. Pada saat ini, Mu Yun melihat sekeliling. Selain gunung dan hutan, tidak ada yang lain. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul pada saat itu. Cai Gu, Lang Song, dan lainnya juga muncul pada saat ini. Melihat Mu Yun berdiri tidak jauh dari situ, Lang Song berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu temukan?" "Tidak." Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya itu adalah ruang yang dibuat secara artifisial, tapi tidak ada yang aneh." Petik 2. Lihat dan lihat. Jalan nafas Lang Song Ke. Di sisi lain, Cai Gu tidak mengatakan apapun. Dia membawa 5 orang dan melaju menuju pegunungan dan hutan. Angin laut juga datang saat ini. Aku melihat Mu Yun dan menghela nafas lega. Apakah ada yang aneh? Tidak. Hai Seng Feng melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Itu belum tentu, lihat lebih dekat." Tempat ini dulunya adalah medan perang. Di medan perang, sebuah istana disegel, dan istana itu kosong. Hai Seng Feng berspekulasi, jika tidak ada apa-apa, mengapa istana ini ada di sini? Mungkin orang kuat yang tahu dia akan mati dan menaruhnya di medan perang agar seseorang mengetahuinya. Mendengar analisa angin laut, Mu Yun tidak menjawab. Sejujurnya, dia kehilangan kesabarannya setelah mencari berulang kali. Keduanya jatuh ke dalam hutan. Lihat ini. Saat ini angin laut bertiup di bawah pohon. Di samping buku itu, sebuah tablet batu muncul. Tablet batu itu terlihat biasa saja dan tidak memiliki catatan. Hai Seng Feng melihat kata-kata kuno di loh batu dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu. Mu Yun melihat tablet batu itu saat ini, tapi tertegun. "Putri Laut Cina Timur, ambillah kursi Tuan Dongel." Beberapa kata sederhana, bersama dengan satu paragraf, memperkenalkan kehidupan penguasa Dongel. Apakah tempat ini benar-benar ada hubungannya dengan Putri Laut Cina Timur? Masih ada. Angin laut kini mengarah ke depan. Sekilas terdapat ratusan loh batu di pegunungan dan hutan.